Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saras Deningsih dengan NIM 19048830 dari Pendidikan Sejarah kelas 4A. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertempuran Berlin atau yang dikenal sebagai pertempuran terakhir dari teater Eropa di Perang Dunia Kedua. Pertempuran Berlin merupakan salah satu pertempuran yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, di mana pertempuran ini juga dikenal sebagai pertempuran besar terakhir di Eropa selama Perang Dunia Kedua. Latar belakang pertempuran ini dapat dilihat dari kondisi front timur yang semakin stabil semenjak Agustus 1944, di mana setelah peluncuran Operasi Bagration, Jerman telah kehilangan Budapest dan beberapa negara lainnya seperti Hungaria, Rumania, dan Bulgaria yang dipaksa untuk menyerah dan mengumumkan perang terhadap Jerman, serta akses Polandia yang telah terbuka untuk Tentara Merah. Pertempuran Berlin ini dimulai pada 16 April 1945 hingga awal Mei 1945. Pertempuran ini terjadi antara tentara Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler dan tentara Uni Soviet yang dipimpin oleh Georgy Zhukov yang di bawahnya ada Vasily Chuikov dan Ivan Konev. Pertempuran pada 16 April 1945 diawali oleh Soviet yang menyerang sepanjang Sungai Oder dekat Berlin. Mereka dengan cepat mengalahkan pasukan Jerman di luar Berlin untuk masuk ke kota. Pada tanggal 20 April, Soviet melakukan pengeboman terhadap Berlin, di mana pada saat itu mereka bekerja di sekitar kota dan mengepung penuh selama beberapa hari. Pada tanggal 26 April, setengah juta tentara Soviet melancarkan serangan besar-besaran ke Berlin pusat. Pada saat itu, Hitler mulai menyadari kekalahannya dan ia melakukan pemindahan tentara Jerman dari Jerman Barat ke Berlin untuk menyelamatkan kota. Namun pertempuran terlanjur berlangsung dan terjadi begitu sengit. Pada tanggal 30 April, Hitler bunuh diri bersama istri barunya, Eva Braun, karena pada saat itu ia telah menyadari kekalahannya dan memang pada saat itu Jerman kehabisan amunisi. Pasukan Nazi Jerman sebelumnya memang pernah menginvasi Uni Soviet pada Juni 1941. Mereka membunuh puluhan juta warga sipil dan serdadu di negara tersebut. Tetapi pada April 1945, kaum Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler bertekuk lutut pada Uni Soviet. Lini pertahanan yang rapuh dan tidak terorganisir pada saat itu harus menghadapi serangan dua kelompok tentara Soviet yang berasal dari arah timur dan selatan. Pada pertempuran Berlin ini, tentara Soviet memiliki banyak keunggulan, di mana tentara merah bukan satu-satunya pasukan yang berpartisipasi dalam pertempuran ini, namun ada dukungan dari tentara Kesatu Polandia yang berkekuatan sekitar 10% dari seluruh pasukan yang menyerang. Pada saat itu, Soviet memiliki 2.500.000 tentara dan 7.500 pesawat hingga 6.250 tank. Sedangkan Jerman memiliki 1 juta tentara, 2.200 pesawat dan 1.500 tank. Pada tanggal 1 Mei, Jerman menyerah. Sebagian tentaranya melarikan diri ke front barat dan beberapa di antaranya berhasil keluar. Pada tanggal 2 Mei, Jenderal Jerman menyerah kepada Soviet. Hingga pada 7 Mei, Marskal Wilhelm Keitel menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada sekutu yang menandai berakhirnya perang di Eropa. Pada saat itu, Berlin dibagi dua, Berlin Timur dan Berlin Barat. Berlin Timur dikuasai oleh Soviet dan Berlin Barat dikuasai oleh Amerika, Inggris, dan Prancis. Setelah Keitel menandatangani instrumen penyerahan tanpa syarat tersebut, dilanjutkan dengan pengadilan Nuremberg, di mana pengadilan tersebut merupakan rangkaian persidangan kasus-kasus yang berkaitan dengan anggota-anggota utama kelompok pemimpin politik, militer, dan ekonomi Nazi Jerman. Sebenarnya, Jerman memang kalah jauh sebelum Mei 1945. Namun, Hitler menolak untuk menyerah. Ia malah menyeret Jerman ke jurang yang lebih dalam. Jerman pada saat itu, terutama Berlin, dianggap sebagai ibu kota Eropa yang paling indah dan berteknologi modern. Namun setelah pertempuran Berlin ini terjadi, Berlin dihancurkan menjadi puing-puing. Wanita menjadi sasaran pemerkosaan, bisnis dan toko dijarah. Warga sipilnya pun pada saat itu mengukir mayat kuda mati yang dibunuh di jalan-jalan.
Selain mengakibatkan banyak kerugian, pertempuran Berlin ini juga memakan banyak korban jiwa. Sekitar 81.000 tentara Uni Soviet tewas, 280.000 lainnya luka-luka. Sedangkan di pihak Jerman, 92.000 tentaranya tewas, 220.000 lainnya luka-luka. Pada saat itu, kota Berlin hancur, 22.000 warga sipil di Berlin tewas, lebih dari 1 juta orang Berlin tidak memiliki rumah, air bersih, hingga makanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.